Aqsa ini adalah masjid bersejarah. Masjid bersejarah dan diperebutkan sampai hari ini. Kalau Masjid Nabawi tidak diperebutkan, Masjid Haram juga sama. Berbeda dengan Masjidil Aqsa, itu diperebutkan. Baik orang Islam, baik orang Nasrani, ataupun terutama orang Yahudi. Karena mereka hendak merobohkan Masjidil Aqsa dan mengembalikan kepada Haikal Sulaiman. Tahu Haikal? Haikal itu bangunan yang pernah dibangun Sulaiman. Karena Masjidil Aqsa itu yang bangun Nabi Sulaiman, tetapi bukan membangun dari awal. Karena Masjidil Aqsa itu sudah dibangun. Ada yang mengatakan Adam yang membangunnya, ada yang mengatakan Ibrahim yang membangunnya. Kemudian setelah itu hilang, baru kemudian oleh Raja Sulaiman dibangun lagi. Lah bangunan yang pernah dibangun Sulaiman itu yang tidak luas, itu disebut Haikal. Haikal Sulaiman. Makanya orang-orang Yahudi berusaha melobangi itu Masjidil Aqsa itu. Makanya Masjidil Aqsa tidak bisa nampung orang banyak. Kalau itu orang banyak bisa roboh itu bawah itu. Ya. Karena digali orang Yahudi dicari prasastinya tentang Haikal Sulaiman itu sampai di mana dan akan dikembalikan ke situ. Itu jahatnya orang Yahudi. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah tentang Masjidil Aqsa ini yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Masjidil Aqsa ini disebut di dalam Al-Qur'anul Karim namanya dan disandingkan dengan Masjidil Haram. Hanya dua masjid saja yang dicantumkan dalam Al-Quran namanya. Pertama Masjidil Haram dan yang kedua Masjidil Aqsa sebagaimana antum baca dalam surah awal-awal Al-Isra. Ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Suatu ketika ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat namanya Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, "Wahai Rasul, siapa yang membangun Masjidil Haram ini?" Maka Nabi masjid apa yang pertama dibangun? Pertanyaan seperti ini. Maka Nabi SAW menjawab, Masjidil Haram. Kemudian masjid apa lagi yang kedua wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan Masjidil Aqsa. Kemudian Abu Dzar mengatakan, berapa lama jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan 40 tahun. Jadi setelah dibangunnya Masjidil Haram, 40 tahun setelahnya dibangun Masjidil Aqsa. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ketika Adam alaihi salatu wasallam membangun Masjidil Haram, maka 40 tahun setelahnya Adam membangun Masjidil Aqsa. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu Ibrahim bukan Adam. Setelah Ibrahim alaihi salatu wasallam meninggikan Ka'bah dan membangun Masjidil Haram, maka 40 tahun setelahnya Ibrahim kemudian berangkat ke Palestina dan membangun Masjidil Aqsa. Karena Ibrahim itu kan bolak-balik ke Palestina ke Mekah, Palestina ke Mekah gitu kan. Maka dialah yang kemudian 40 tahun setelahnya membangun Masjidil Aqsa. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini masjid yang bersejarah. Karena seluruh para nabi dan rasul dari keturunan Ishak, mereka selalu singgah di masjid ini. Masjid bersejarah. Dan Nabi SAW pernah sholat menjadi imam dan di belakangnya para nabi. Kapan itu? Ketika peristiwa Isra. Nabi SAW berangkat dari Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa. Sebelum ke Sidratul Muntaha, Rasulullah sempat sholat. Kemudian digambarkan di belakangnya para nabi. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pemimpin para nabi dan Rasul, karena dia menjadi imam bagi para nabi. Makanya kita sering menyebutnya Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan Rasul.
Lah Masjidil Aqsa juga ya Tuhan, adalah bukan hanya sekedar para nabi dan rasul di sini. Banyak keajaiban di Masjidil Aqsa. Banyak karamah-karamah Allah, mukjizat-mukjizat Allah turun di situ. Seperti ingat antum kisahnya Maryam bintu Imran, ibundanya Isa bin Maryam. Dia selalu berada di mihrab Baitul Maqdis. Dan anehnya ikhwan fillah, selalu ada makanan di situ. Nabi Zakaria tidak pernah mengantar makan, atau orang lain tidak mengantar makan. Rupanya Allah yang menjamin kehidupan Maryam. Yang anehnya lagi, makanan itu makanan yang tidak ada di musim panas, jadi ada makanan yang ada di musim dingin, ada di musim panas. Luar biasa, makmur di situ. Maryam makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Enak kalau jadi malik. Kalau sekerja gitu kan, dapur tengok meja sudah penuh. Tapi ini karamah yang Allah berikan kepada wali-wali. Sehingga Nabi Zakaria ketika itu merasa heran gitu kan. Dia tidak pernah menyediakan makanan, tapi selalu ada makanan. Dari situ dia mengatakan, kalau seandainya Allah sanggup memberikan makanan, bahkan yang lebih hebat, makanan di musim dingin ada di musim panas, makanan di musim panas ada di musim dingin, masa Allah nggak bisa kasih saya keturunan? Akhirnya dia berdoa kepada Allah, karena Zakaria kan sudah berubah, sudah tua, istrinya mandul. Maka Zakaria pun berdoa, akhirnya Allah kabulkan doanya, lahirlah Yahya bin Zakaria. Dari sini tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sedikit berbicara tentang sejarah Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Aqsa kemudian dibangun oleh Ibrahim, dan itu disyaratkan dalam Al-Quran ya, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan juga Lut ke negeri yang kami berkahi, yang ada di permukaan bumi. Maksudnya di sini negeri Palestina. Ya. Kemudian setelah Ibrahim membangun Masjidil Aqsa, kita mengambil pendapat Ibrahim yang membangun Masjidil Aqsa. Akhirnya kemudian Masjidil Aqsa ini dimakmurkan oleh anak cucunya, oleh Yakub. Setelah itu Ishak, dan itu Yakub. Kemudian anak-anak keturunannya, sampai akhirnya Bani Israel tumbang di tangan Fir'aun laknatullah. Dan setelah kemudian mulailah Masjid Aqsa dikuasai oleh musuh. Kemudian datang lagi gelombang pasukan yang lain dikuasainya. Akhirnya konfidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Masjidil Aqsa pun tidak lagi dikuasai oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian dijelaskan ketika Masjidil Aqsa ini dikuasai oleh orang-orang musuh-musuh, baru kemudian dikuasai kembali oleh orang-orang Nasrani. Tapi kemudian di masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Umar berhasil menguasai Persia dan direbut oleh kaum muslimin. Jadi Masjidil Aqsa itu pernah di tangan kaum muslimin. Kapan itu? Di zaman Umar bin Khattab. Dia berhasil mengalahkan Persia, kemudian merebut Masjidil Aqsa. Lah setelah itu ikhwan fillah, zaman Umar pun berlalu, direbut lagi oleh mereka. Akhirnya kemudian di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Masjidil Aqsa jatuh lagi ke tangan kaum muslimin. Namun setelah Salahuddin Al-Ayyubi kemudian hilang, maka direbut sampai hari ini Masjidil Aqsa dikuasai orang-orang Yahudi. Dan kelak di akhir zaman, masjid ini akan kembali ke tangan kaum muslimin di bawah bendera Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi? Dia adalah keturunan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelak akan membawa bendera hitam, menegakkan keadilan dalam satu malam, dan akan melawan Dajjal. Setelah kemudian akan kembali ke tanah Kudus, karena pemerintah di akhir zaman akan kembali ke Palestina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imaratu
Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis menjadi pusat kekuasaan kaum muslimin, maka Madinah dan Mekah akan hancur. Bahkan di akhir zaman ada orang yang berkulit hitam yang berasal dari Ethiopia Habasyah datang ke Ka'bah, kemudian menghancurkan Ka'bah dengan mudahnya dan mengambil seluruh isinya, pembendaharaan yang ada di bawah Ka'bah. Dan itu di akhir zaman menunjukkan bahwa tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena semua pemerintah akan kembali ke Palestina. Makanya wajar kalau seandainya negeri itu tidak pernah merasa aman dari perang. Itu sabda Rasul. Tanda-tanda kiamat apabila terjadi perang di 3 negara, Yaman, Irak, dan Syam. Dan itu akan terus sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwa Masjidil Aqsa ini dibangun oleh Nabi Ibrahim, lah di masa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam hendak membangun Masjidil Aqsa. Maksudnya memperbaharui lagi. Disitulah kemudian Sulaiman meminta kepada Allah 3 permintaan. Kata Nabiullah Sulaiman, dia mengatakan bahwa dia menginginkan hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa dia menginginkan sebuah kerajaan yang tidak pernah setelah dan sebelumnya dikuasakan Allah kepada satu raja pun. Karena Sulaiman diberikan kerajaan dunia, bukan hanya manusia tunduk, jin pun tunduk. Bukan hanya jin, tetapi hewan-hewan pun tunduk. Bukan hanya hewan, angin pun tunduk. Luar biasa. Ya kan? Makanya kemudian Sulaiman itu punya sekretaris. Yang sekretaris itu selalu mencatat ilmu Sulaiman, yang disebut dengan Sunduk Sulaiman. Nah, Sunduk Sulaiman ini oleh sekretarisnya diletakkan di bawah kursinya, di bawah kursi Sulaiman. Nah, ketika Sulaiman ini dia mengutuk ketika itu, siapa yang mendekati kotak ini dan dia kalangan jin pasti terbakar. Tapi siapa yang mendekati dari kalangan manusia, aku bunuh dia. Akhirnya kemudian Sulaiman meninggal di singgasananya. Sudah lama Sulaiman meninggal, dibiarkan begitu saja hampir tahunan. Jin masih bekerja sampai ketika rakyat merobohkan singgasananya, Sulaiman pun terguling. Dari situlah kemudian jin baru tahu Sulaiman mati. Dari ini menunjukkan bahwa jin itu tidak tahu yang gaib. Kalau tahu gaib, Sulaiman mati, jin tahu. Makanya kalau ada dukun yang referensinya jin, jin itu nggak tahu yang gaib. Kenapa pula Anda mengaku-ngaku gaib? Jinnya saja pendusta, berarti Anda lebih dusta daripada jin karena mengambil sumber dari kedustaan. Anda bisa bayangkan saja juga, jin itu kan naik ke langit. Naik ke langit untuk mencuri dengar. Kalau dia dapat satu kalimat dari firman Allah yang Allah firmankan kepada para malaikat, maka jin yang pertama ini yang benar. Ya. Jin yang kedua nambah kalimat. Jin yang ketiga nambah kalimat. Jin yang keempat, keenam, ketujuh sampai ke bumi. Sudah berapa kalimat? Makanya benarnya 99-nya dusta. Jadi kalau jin itu yang naik dari bawah sampai 1000 jin, kayak orang panjat pinang dulu, sampai ke atas, ya kan? 1000 jin, maka yang benar satu jin. 999 dusta. Bayangkan, itu masih percaya sama dukun? Ya. 999 dusta, satu yang benar. Bukan kayak main arisan dikocok ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah inilah yang kemudian menjadi rebutan, karena di dalam sunduk itu ada ilmu sihir. Sulaiman bisa dudukan itu kan? Makanya jin itu akhirnya mendekati seorang yang soleh namanya Harun dan Marut. Walaupun ada yang mengatakan dia malaikat, tidak benar, dia manusia. Ya, yang kemudian dirayu oleh jin untuk mengambil, ya, dengan mengatakan kalau kamu ingin sakti sesakti Sulaiman, tuh di bawah kursinya itu ada suruh kau pelajari itu.
Akhirnya dikenal kisah dalam Quran seperti kita kenal kisah Harun dan Marut misalnya. Tapi yang jelas ikhwah fillah, Sulaiman meminta agar dia memiliki kerajaan yang tidak dimiliki orang lain. Kemudian yang terakhir, dia akan memperbaharui Masjidil Aqsa. Dan dia meminta kepada Allah agar siapapun yang sholat di Masjidil Aqsa keluar, maka dia tidak memiliki dosa seperti anak yang baru dilahirkan. Itulah permintaan Sulaiman. Sulaiman meminta agar dia bisa berhukum seperti hukum Allah. Yang kedua, diberikan kekuasaan yang orang lain tidak punya. Dan yang ketiga, dia akan memperbaharui Masjidil Aqsa. Kemudian siapapun yang sholat di situ dan keluar, maka dia sudah tidak memiliki dosa seperti bayi dilahirkan. Kata Rasul, mudah-mudahan aku termasuk doa yang ketiga, karena Rasul pernah sholat di situ. Ya, ketika dia sholat. Dari sini maka dikatakan bahwa kalau Ibrahim menaikkan Masjidil Aqsa sebelumnya Adam yang membangun, maka Sulaiman ini sejajar dengan Ibrahim. Dialah yang menaikkan Masjidil Aqsa setelah Adam yang membangunnya atau Ibrahim yang membangunnya. Bisa paham? Nah, jadi kalau Ibrahim itu identik dengan Masjidil Haram, kalau Sulaiman itu identik dengan Masjidil Aqsa. Baru setelah kemudian Masjid Aqsa ini diperbutkan, tumbang lagi, dibangun lagi, tumbang lagi, maka Yahudi hari ini ingin mengembalikan kepada haikal Sulaiman, bangunan Sulaiman yang lama, makanya mau dirobohkan, kemudian akan dibangun lagi seperti Sulaiman membangun. Orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Itulah di antara sejarah singkat 3 masjid. Tapi dari seluruh masjid ini yang paling istimewa adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Walaupun secara pembangunan Haram dulu, Aqsa kemudian Nabawi, tapi secara keutamaan Haram dulu, kemudian Nabawi dulu, kemudian Aqsa paling belakang. Karena Rasul mengatakan siapa yang sholat di Masjidil Haram, pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka dia seperti orang sholat 1000 kali dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Dan siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, pahalanya sama dengan 500 kali sholat dibandingkan di masjid-masjid yang lain. Menunjukkan bahwa 100.000, 1.500. Ya. Jadi Masjidil Haram luar biasa. Apalagi Masjidil Haram ini tempat tawaf. Sejak zaman dulu, belum lagi zamannya Rasul SAW ya. Sejak zaman dulu orang tawaf itu nggak pernah habis. Sampai dikisahkan dalam sebuah tarikh, ada seorang laki-laki selama 40 tahun ngintip Ka'bah. Kapan kosongnya Ka'bah? Selama 40 tahun ngintip Ka'bah itu. Dia nunggu kapan kosongnya Ka'bah, dia ingin tawaf sendirian. Gak mau ada kawannya. Ditunggunya selama 40 tahun. Lama 40 tahun kerjanya ngintip Ka'bah saja kan. Betul-betul Allah kabulkan. Ka'bah kosong, dia sendiri yang tawaf. Ketika dia tawaf, dia tengok ke samping, rupanya ada ular yang sedang tawaf juga. Ada ular ini. Rupanya saya gak sendirian, berdua dengan ular. Dan Allah buat bicara ular ini. Kemudian orang ini mengatakan, "Man hadza? Apa ini? Siapa kamu?" Kata ular ini, "Saya sudah menunggu 40 tahun agar Ka'bah kosong. Rupanya hari ini ayat kau lupa di sini bilang. Rupanya Ka'bah enggak pernah kosong." Kata ular, dia merasa dia sendiri gitu kan. Sebagaimana orang ini merasa dia sendirian. Dan rupanya ada kawannya. Jadi memang Ka'bah enggak pernah kosong. Itu luar biasa ya, suatu ini dimuliakan Allah Azza. Makanya kemudian Ka'bah itu enggak pernah sepi sampai hari ini. Enggak pernah sepi. Antum umroh itu nunggu sepi kapan? Ada orang berpikir, kalau siang ramai, bagus malam-malam jam 1. Pikiran orang ini sama dengan pikiran 1000 orang. Ya kan? Ketika datang yang 1000 itu juga di situ. Kapan berhentinya ini orang tahu?
Karena antum perlu tahu ya ikhwatul fiddin, bahwa Ka'bah yang sekarang dijadikan tawaf oleh kaum muslimin itu sejajar dengan Ka'bah yang dibuat tawaf oleh para malaikat, namanya Baitul Ma'mur yang ada di langit itu. Ketika Nabi SAW mi'raj ke langit, Rasul melihat 70.000 malaikat masuk tawaf ke Baitul Ma'mur setiap hari. 70.000 masuk tawaf kemudian hilang. Ada yang mengatakan meninggal. Ya. Kemudian datang lagi besoknya 70.000 yang sama tawaf kemudian hilang. Besoknya lagi seperti itu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kalau seandainya Ka'bah malaikat di Baitul Ma'mur jatuh, maka akan menimpa Ka'bah yang ada di bumi. Sejajar itu. Ya, kalau di atas tawafnya malaikat, di bawah tawafnya manusia. Keistimewaan Ka'bah itu luar biasa. Bahkan bukan hanya kaum muslimin saja, oleh orang-orang jahiliyah. Antum tahu penyerangan Abraha ke Ka'bah itu? Ketika itu banyak orang-orang Arab yang marah ketika Abraha membuat gereja termegah sedunia. Sehingga ada satu anak muda dari kabilah yang dekat dengan Ka'bah jalan kaki dari Mekah sampai ke Sun Ayalan hanya untuk buang hajat di gerejanya si Abraha. Hanya untuk dihinakan. Tapi orang ini bukan muslim, karena Islam belum ada zaman Abraha. Untuk jawab itu, nanti antum sangka seorang muslim gak boleh antum datang ke gereja, berak di gereja, kecuali di toilet, ya kan? Jadi gak boleh, itu bukan ajaran Islam. Gak boleh kita menghina agama lain, ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh kau mencela Tuhan selain Allah, nanti mereka mencela Tuhan kita lebih keras daripada celaan kita kepada mereka. Tidak. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya bahwa dari kisah-kisah ini kita tahu tentang sejarah berdirinya Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa itu secara global. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya saya cukupkan jadi subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.